Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat terlihat menangis. Mereka sedih begitu mengetahui pihak sekolah lalai. Kelas 1, kelas 10, semester 1 sampai semester 5 itu udah belajar amis-amisan, dan untuk kelas 12 kita terdengar oleh sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Hari ini kita akan membahas tentang PDSS yang lagi rame banget tuh di kalangan dunia pendidikan. Semester 1 sampai 5 itu siswa tadi. Tidak hanya siswa, orang tua juga kesal dengan kelalaian pihak sekolah. Menyesalkan kejadian kelalaian dari sekolah. Saya tidak punya pelayanan sekolah, padahal ini sudah ada waktu yang diberikan kepada sekolah untuk mengupdate, menginput data anak-anak yang sudah termasuk dalam eligible, baik ranking 1 maupun ranking terakhir. Sementara pihak sekolah hanya bisa meminta maaf. Saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar mohon maaf kepada. Baru-baru ini banyak sekali berita tentang siswa SMA dan SMK tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi impian mereka karena mereka tidak masuk ke data PDSS. Nah, hal ini terjadi karena sistem sekolah tidak memasukkan mereka ke data PDSS secara berkala ataupun sesuai dengan limit waktu tanggal 31 Januari kemarin. Nah, apa sih data PDSS dan mengapa data PDSS ini penting sekali bagi siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi? Nah, kita akan cek penjelasannya sebagai berikut. Halo semuanya, pernah dengar tentang PDSS? Mungkin terdengar asing, tapi kalau kamu siswa SMA yang bercita-cita masuk perguruan tinggi negeri, ini penting banget buat kamu. Yuk bahas dengan santai, tapi tetap informatif. PDSS adalah singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Ibaratnya, ini adalah database yang berisi rekam jejak akademik siswa di seluruh Indonesia. Data ini digunakan sebagai acuan dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau akrab sekali disebut dengan SNPMB, khususnya untuk jalur prestasi. Jadi, kalau kamu ingin masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan kenapa finalisasi PDSS itu penting? Baru-baru ini, Mendikbud Abdul Mukhti menegaskan pentingnya sekolah segera menfinalisasi data PDSS meskipun ada kelonggaran waktu karena beberapa kendala teknis. Beliau mengingatkan agar sekolah tidak menunda-nunda proses ini. Kenapa sih? Karena tanpa finalisasi, data prestasi kamu nggak akan tercatat dengan baik, dan ini bisa mempengaruhi peluangmu untuk diterima di perguruan tinggi negeri impian. Apa sih dampaknya kalau sekolah telat finalisasi? Bayangkan nih, sudah belajar keras selama 3 tahun, tapi gara-gara sekolah telat atau nggak finalisasi PDSS, data kamu nggak masuk. Sedih banget kan? Ada kasus di mana kepala sekolah dan wakilnya sampai dinonaktifkan karena masalah ini. Jadi, ini tuh serius banget. Dari video-video yang beredar, banyak yang mengatakan bahwa data PDSS ini murni kesalahan sekolah karena mereka tidak memasukkan. Tetapi menurut saya, hal ini tidak akan terjadi kalau kita sebagai orang tua tahu tentang data tersebut.
Sehingga kita sebagai orang tua, apa sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita sebagai siswa ataupun orang tua untuk memastikan data kamu aman? 1. Koordinasi dengan sekolah. Pastikan pihak sekolah, terutama operator PDSS, sudah mengunggah dan menfinalisasi data kamu. Yang kedua, cek data pribadi. Kamu juga bisa memeriksa data yang diunggah melalui portal resmi untuk memastikan semuanya benar. Yang ketiga, jangan ragu bertanya. Jika ada yang kurang jelas atau data kamu belum terunggah, segera tanyakan ke guru atau pihak terkait di sekolah. Jadi, pastikan kamu dan sekolahmu tidak menyepelekan proses ini. Ingat, masa depanmu dimulai dari data yang akurat dan terverifikasi dengan baik. Finalisasi data PDSS ini mungkin terdengar teknis dan sangat membosankan. Tetapi hal ini sangat krusial sekali bagi pendidikan di masa depanmu, karir di masa depanmu, karena PDSS merupakan awal dari datamu di sistem pendidikan. Nah, kamu sebagai seorang siswa harus rajin-rajin bertanya kepada gurumu, bagaimana tentang data saya Bapak, bagaimana tentang data saya Ibu, apakah sudah diisikan atau belum. Kamu sebagai siswa harus menjadi siswa yang aktif. Yang kedua, kita sebagai orang tua, kita juga harus aktif bertanya kepada sekolah tentang data anak kita. Sebagai guru dan juga pemangku kebijakan di sekolah harus benar-benar update data anak-anak. Kita sebagai guru dan pemangku kebijakan di sekolah juga harus selalu update data anak-anak, karena satu kesalahan kita akan menjadi bumerang di masa depan bagi anak-anak didik kita. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube Rizka Yuni. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.